Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Kita berdua itu sebetulnya lagi sibuk-sibuknya. Lagi ngeluh-ngeluhnya. Si Erik ngeluh juga karena banyak. Hari ini sih, Ya, loadnya enggak banyak kerjaannya. Tapi bikin pusing. ya makanya itu. Apalagi kamu juga harus disibukkan ngerakit-rakit MTB yang akan saya pakai ini sebenarnya ada lagi satu MTB yang XC ya, tapi syukuran sore ini semuanya bisa terlaksana ya. Oke. Ini juga kan kita kan mau persiapan Ya, karena itu yang lalu kan pada nebak saya lagi menghitung hari gitu. Yes. Ini hitung bulan, ntar lagi menghitung minggu ya kan. Apa itu? Nah, sekarang kita buka. jadi nggak sengaja semuanya itu akhirnya ya tumplek-plek jadi situ. Sekarang ini kita buka. Apa yang saya maksud dengan menghitung minggu itu? Ya. Jadi saya sama Ko Yakob ini berencana untuk ultra cycling. Ultra cycling. Ultra cycling biasanya kan ultra cycling itu identiknya dengan RP. road bike. Ya paling jauh-jauh pun gravel lah. Ya, oke. Kita kali ini ultra cyclingnya Nyeleneh. pakai MTB. MTB loh guys. MTB Saya belum pernah nyoba. Ya. dan bannya kita tidak ganti menjadi ban ceking ya. Ya. Kita Tapi tetap pakai ban gondrong. Iya, ban gondrong, ban gede ya. Paling enggak bannya itu di atas 45 C ya. Wah, 50. 50 minim. ya. Minim itu 50 C. Minim 50. Jadi Dan gondrong loh ya. Bukan ban krepes. Jadi- silk enggak. jadi kita nanti bakalan kecepatannya ya sekitar 20, 20. 20. Nah, hari ini jadi kita sudah persiapan tanggal berangkatnya kita sudah tetapkan. Terus kita berdua sudah dapatkan program persiapannya dari Coach Puspita. Ya. Nah, ini dan kita berdua dikawal Coach Puspita. Ya, kita beruntung sebetulnya. Ya, sudah diberi program mempersiapkan diri lebih dari sebulan ya dari sekarang. Ya. Ya syukuran karena memang bulan Mei ini ya juga bulan-bulan yang padat ya. Jadi ada itu, Bromokom, ada Duro, ya terus nanti bulan Juni itu ya kita acara sendiri. ya bulan Juni kita juga menyambut Shimano kedatangan produk-produk baru, product presentation, new product presentation, ya. Jadi ya harapannya ya dunia persepedaan di Indonesia ya makin jalan terus lah melinding terus lah kayak air ya mengalir aja. Terus masih ada lagi eventnya 5.500. Mangewo itu juga di bikin Bandung. Terus nanti bulan Juli kita jadi ada di Malang. Terus bulan Juni juga ada di Juni itu ada gravel. Punyanya main sepeda. Mas Asrul. Terus nanti Juni itu kita bikin acara sendiri. Banyak. Ya. Nah, tentunya kalau misalnya banyak persiapan banyak masalah-masalah sepeda itu ya juga banyak ya Rik ya. Baik masalah waktu maintenance, baik masalah waktu membeli pertama kali dan sebagainya ya. Saya sering juga dengar keluhan-keluhan ya dari orang yang membeli sepeda seperti ini. Saya juga waktu berada di retail sepeda melihat kok ya begini ya misalnya, iya kan ya. Ya. Idealnya itu harusnya itu begini loh. Nah, itu. Ya nanti kita akan bahas apa sih itu ya. Ya. Ya kalau yang dari saya loh, ya. Kenapa orang yang pertama kali beli sepeda, bahkan walaupun dia tidak pertama kali, ya. Kenapa orang yang membeli full bike loh harinya, dia sudah mengeluarkan
bersiap untuk mengeluarkan dana untuk membeli sepeda full bike loh ya. Terus? Tapi yang dibeli itu selalu tidak ideal dengan ukurannya gitu loh. Oke. Bukan masalah tentang size ya. Ya. Katakan misalnya seseorang membeli sepeda sudah diberitahu bahwa size-mu itu sekian. Oke. Nah, di display ada, Rick. Di stok ada misalnya size M. Tapi komponen-komponen yang ada di sepeda itu enggak cocok dengan ukuran badannya. Oke, misalnya ternyata stemnya kurang panjang atau kurang pendek. Itu sesuatu yang sudah nancep di situ, Rick. Ya. Sadelnya tidak sesuai dengan lebar sadel pantatnya. Ya. Dua hal ini aja loh, Rick, membuat kita garuk kepala dan susah payah menderita. Saya sudah membayar misalnya 50 juta, Rick, untuk itu. Apa ya saya harus keluar duit lagi untuk membeli stem, Rick, mengganti ukuran stem? Apa saya harus keluar duit lagi membeli sadel lagi, Rick? Nah itu kan bagi saya sebagai konsumen kok merasa saya nggak fair gitu loh ya. Ya, padahal harusnya saya membeli sepeda itu semuanya yang namanya full bike loh ya, Rick, ya. Harusnya semuanya itu sesuai dengan saya yang membelinya. Ya. Nah ternyata keluhan ini di mana-mana di seluruh dunia. Di seluruh dunia loh. Hal sesimpel stem dan sadel aja tidak bisa memenuhi kebutuhan. Itu primer loh, Rick. Belum lagi nanti wheelset, Rick. Nah, tapi kita nggak urusan lah sama wheelset lah ya. Ya, kalau misalnya komponen ya karena Anda membayar harga segitu ya komponennya segitu. Tapi stem dan sadel loh, masalah, Rek. Ya mbok tukarono po, ya kan. Misalnya saya cocoknya stem 10, tapi yang diberi 8, mbok tukarono po kan tinggal tukar gitu aja. Sadel kan tinggal tukar gitu aja, begitu loh. Kenapa kok dibuat begitu rumit, begitu loh. Ya, sehingga customer harus keluar dari toko, kemudian dia, aduh kok enggak enak, keluar lagi. Stem dan sadel itu paling enggak hampir 5 juta sendiri loh, Rick, kalau misalnya. Ya, kalau yang kelas. Iya. Nah menurutmu kenapa kok bisa begitu sih? Nah itu gini. Kok enggak ideal sekali gitu. Namanya industri ya. Industri. Kalau kita beli full bike, itu kan semuanya kan manufactured. Jadi bukan customly built, tapi manufactured. Kalau manufactured, mereka ini pabrik itu pasti akan membuat itu rata-rata average. Jadi kalau orang tinggi sekian, itu kan masalah gini, sepeda itu range. Misalnya ada size misalnya 50, 51, misalnya M ya. M itu kan ada mulai dari 5 kita terlepas dari di M sendiri itu ada beberapa ukuran kan di dalam range-nya M. Iya, betul. M51, M52, M53, M ada di beberapa merek itu M itu 49 masih masuk di M, ada beberapa merek 49 itu masuk di S. Jadi itu kan ada range, misalnya dari tinggi sekian sampai tinggi sekian kamu cocok di size 50 sekian, tinggi sekian, 50 sekian. Nah, tapi apakah pertanyaan gini, pabrik itu akan membuat itu berdasarkan research average-nya kita, average rata-rata. Jadi dengan asumsi bahwa proporsi badan kita ini normal. Pertanyaannya, sejauh normal, bagaimana badan kita ini? Misal, kayak saya ini tinggi 175 cm. M misalnya. Oke. Kita anggap aja sizing yang paling fleksibel itu MTB. M. Oke, berarti saya harus di size M. Di merek tertentu, misalnya kita ambil Scott. Di merek Scott, berapa seri, itu sepeda size M itu stemnya 6 cm.
Oke. Sehingga untuk kamu misalnya. Untuk saya kurang dawa. Gitu loh. Nah, di orang lain, aku cukup aja, enak-enak aja gitu. Nah, karena ternyata tahu kenapa kok? Proporsi badan saya beda. Jadi torso saya pendek, kaki saya panjang. Jadi insim saya panjang. Panjang total tangan saya ini panjang. Bukan panjang tangan, tapi tangannya panjang. Iya betul. Nah, sehingga saya kalau pakai stem yang terlalu pendek, tangan saya gini. Jadi saya butuhkan lebih rileks gini, sehingga saya harus naik ke 7. Beberapa orang torsonya pendek, panjang, tangannya pendek, itu nggak bisa dipukul rata. Memang pasti kalau dari pabrik ya memang ya situ standarnya. Nah, tapi kalau kita beli full bike, kalau kita total nilainya kan lebih murah daripada kita build. Benar. Build itu pasti kalau build dengan spek tertentu, itu pasti habisnya lebih banyak. Tapi keunggulannya apa? Ya udah satu ya sudah, nggak beli-beli lagi. Betul. Nah itu bedanya. Nah sedangkan kalau pabrik kan nggak mungkin pabrik itu ngukuri, yang beli panjang torsonya berapa, reach-nya berapa, insimnya berapa, kan nggak mungkin. Tapi dia akan ngambil range. Nah kemudian kita ini kadang-kadang kan fanatik pada satu merek. Iya betul. Satu model, satu merek. Ingin ngebet banget. Begitu dicek, ternyata badan dia tidak suitable untuk frame itu. Untuk tipe itu tidak bisa, dia harus ganti. Nah, ini kadang-kadang kadang di toko pun juga nggak ngeh kebutuhan customer-nya ini seperti apa. Karena itu pentingnya melakukan pre-fitting. Tujuannya untuk mengetahui size seperti apa yang dibutuhkan. Nah, lain kalau kita misalnya berapa waktu lalu waktu kita datengin frame look 795 Blade RS2 itu kan orangnya ini kan size-nya masuk di XS ya kan. Betul. Tapi stem bawaannya XS itu kan 80 nah tapi karena frame ini custom nanti bisa akan kita custom kita bisa request stemnya saya minta 90 handlebar 40 Nah itu bisa dilakukan. Ya mungkin ada tambahan biaya tapi tidak banyak lah. Tapi at least ada stok. Ada dan tidak merepotkan lagi. Nah kita bisa request seperti itu karena apa? Orang ini sudah pre-fitting. Betul. Itu orang ini sudah pre-fitting itu satu. Kedua ini merupakan sepeda kedua. Sehingga kita bisa menjadikan sepeda dia yang pertama yang sudah terfitting dengan benar itu sebagai acuan dasar. Nah nanti plus minusnya kita tinggal mainin. Misalnya wah ini lebih panjang 10 mili. Reach-nya lebih panjang 10 mili. Gimana caranya mendekin reach-nya? Udah stemnya berarti tidak boleh di slam, harus naik berapa 10 atau naik 5. Itu akan membantu. Ya memang ini agak pelik sih, memang agak pelik dan memang jarang banget orang memiliki proporsi badan yang mendekati ideal rata-rata. Bahkan hampir tidak ada. Nah terus mengenai saddle itu kan kalau pabrik beli saddle ya bulk itu artian ini semua satu seri. Misalnya 200 unit saddle untuk seri ini. Kan enggak mungkin milih lebarnya satu-satu. Padahal tipe itu lebarnya ada yang 135, ada yang 140, 143, 155. Nah, apa pabrik ngerti bokong mombone piro? Nah, kan enggak ngerti gitu. Jadi dia akan mengambil average. Average-nya apa? Average biasa 142. Ya udah itu average. Ya kan? Nah, ya kalau kurang nyaman ya kan ya mau enggak mau harus beli sendiri. Kan kita pernah bilang, saddle semahal apapun kalau enggak cocok sama badan kita ya enggak akan enak. Enggak akan enak, benar. Tapi saddle yang
receh pun. Ya, sadel yang mungkin harganya cuman 200.000. 100.000. Bisa enak. Ya, karena bisa. Apa? Sesuai dengan kontur badannya kita. Ya itu aja sih sebetulnya. Nah, itu kasus itu sebetulnya banyak loh, Rik. Banyak sekali. Jadi contohnya aja ada customer itu membeli e-bike Scott ya. Seorang ibu. Nah, stem bawaannya itu yang ukuran terkecil itu ternyata kepanjangan. Nah, banyak itu. Kalau ibu-ibu kepanjangan. Banyak banget. Iya. Meskipun sepedanya ukuran sudah kecil pun XXS. Ya, itu masih kepanjangan. Iya. Nah, sedangkan kita request, jangankan request lah. Ibu ini sudah menerima, ya sudah kalau misalnya memang full bike itu ternyata bawaannya segitu ya enggak apa-apa. Tapi carikan dong stem yang sesuai ini, persis ini, yang ukurannya 7 cm. Waduh, setengah mati, suppliernya aja enggak punya. Nah, itu. Karena itu gini kok. Alhasil sepedanya itu enggak dipakai walaupun sudah dibeli. Kan itu eman sekali mubazir. Karena itu gini loh kok. Ya. Karena itu kita perlunya melakukan pre-fitting itu tujuannya untuk itu. Dan satu hal lagi, jangan memaksakan diri untuk memiliki suatu merek tertentu. Karena apa? Ya merek itu belum tentu suitable untuk Anda. Benar. Mungkin teman Anda bilang, "Wah ini paling pas, ini Shifter. Paling enak." Tapi kalau enggak cocok ya buat apa? Ingat enggak waktu kita bikin guyonan tentang Pinarello itu? Saya sebetulnya gini, Rik, melihat kasus ini nih agak geram juga. Geramnya itu apa? Ternyata justru customer ini terjebak di stem yang integrated itu, Rik. Waduh, susahnya. Jadi harus beli yang merek itu, tipenya itu untuk sepeda tipe itu. Nggak bisa pakai third party. Ya contohnya lah yang agak susah itu kayak Colnago. Aduh, enggak hanya Colnago, Cervelo. Hampir semua merek itu memiliki stem yang bentuk semakin integrated, semakin ruwet, semakin kabel dalam. Aduh, wis. Jadi ini tips. Saya ada tips satu. Gimana? Jadi misalnya Anda ini sudah punya sepeda, sudah Anda pakai. Terus Anda masih merasa ada sedikit tidak nyaman, gitu. Anda pingin ganti misalnya stem dan dropbar. Nah, karena sekarang ini lagi rame clean look kan, ya kan. Saya tak beli yang integrated karbon. Iya. Nah, karena ini rasanya saya kok kependekan, dipanjangin, beli yang lebih panjang. Integrated pisan, ya toh, sudah dipasang, bayar bengkel untuk masang, duit kan itu, nah, dipakai kok tambah loro kabeh awake, kok gini, nah ini, ruwet toh, double ruwet. Nah, padahal stepnya bukan seperti itu. Kalau kita sudah mau membeli yang integrated untuk clean look kan, yang biayanya mahal. Ya, bukan harga partnya yang mahal, biaya untuk menuju ke sana juga mahal. Anda harus fitting dulu yang benar. Karena Anda merasa kok rasanya kependekan, kok kurang jauh. Itu belum tentu gara-gara stemnya loh. Kadang posisi duduk yang terlalu ke depan. Atau bisa jadi Anda. Jadi sebetulnya dia tidak ada masalah dengan stemnya itu, dengan ukuran yang sama. Tapi masalahnya, duduknya kurang mundur. Dia harus pakai seat post yang layback atau setback, ya kan? Harusnya dia cuma keluar uang, misalnya harga seat post karbonnya itu harganya 1,5 juta misalnya, ya kan? Tinggal serok sudah ada biaya tambahan kan? Ternyata yang dioblak-ablak itu kokpitnya, beli stem integrated harga 2,5 juta. Install kabel dimasuk-masukin supaya clean look, minim ganti selang rem ini itu, anggaplah hampir 1 juta. Beli bar tape baru, ya toh,
Coba ndak karu-karuan. Terus ada yang kadang-kadang overconfidence. Potong aja steer tube-nya, slam down. Wih, pohon. Begitu di slam down, teng, aduh boyoken. Gak bisa dibalik, no. Nggak bisa dibalikin karena apa? Karbon. Sambungan. Nah, itu. Ya itu. Ya. Jadi itu kasus universal itu ya. Iya, di seluruh mana-mana. Di mana-mana. Karena itu kalau saya disuruh ngerakit sepeda gitu ya. Jadi banyak customer ngerakit custom spek ke saya. Saya tidak pernah ngerakit sepeda itu full. Iya. Benar. Jadi biasanya saya sarankan kamu sudah book untuk fitting belum? Saya tanya itu dulu. Benar. Terserah fittingnya mau di saya atau di tempat lain, terserah dia. Saya pasti tanya, kamu sudah book fitting belum? Yes. Misalnya belum, ya udah kamu pingin fitting di mana, kamu cari dulu. Iya. Sepeda ini saya akan siapkan untuk ready to fitting. Yes. Jadi sistemnya tidak saya sambung, steer tube-nya saya tidak potong, apapun saya tidak otak-atik. Jadi default, betul-betul default, tapi masih adjustable. Iya. Nah, setelah fitting, itu kan akan muncul ukuran-ukurannya semua. Nah, sudah fix, memang sudah tepat, baru saya konekkan semua sistem. Jadi tidak kerja 2 kali. Iya, mantap. Itu. Mantap. Ya itu. Nah, untungnya kan bedanya kalau di tempat saya kan ada coach puspita. Betul. Nah, misalnya sudah booking fitting. Oh belum, mau fitting di mana? Oh enggak tahu. Ya udah kamu tanya coach puspita aja. Udah fitting. Udah saya akan siapkan. Kamu fitting kapan? Oh tanggal sekian. Oke. Sepeda itu akan saya bangun di setengah jadi. Fitting udah. Setelah fitting selesai, fix semua, oke. Ya udah. Jadi setelah mendengar atau melihat episode kali ini, baiknya kita jangan buru-buru dulu ya. Iya, betul. Misalnya karena gini, road bike ini posisi duduknya itu statik. Iya, betul. Nah, badan kita ini kalau suruh diem statik dalam satu gestur tertentu. Kalau enggak nyaman tuh sakit semua. Memang. Iya, susah memang. Lain kalau MTB. MTB itu kita duduknya lebih fleksibel. Mau nari-nari, mau karena memang style mainnya beda. MTB juga sizingnya juga lebih luas, ya kan dibandingkan dengan road bike dan gravel. Nah karena itu untuk yang beli gravel atau yang beli road, jangan terlalu cepat-cepat ngikutin tren, pingin diginiin, pingin gituin. Tapi fitting yang bener dulu. Jadi sepedanya itu dibenerin dulu, set up untuk pas ke badan kita. Ya sama kayak gini loh. Kita bikin jas, ya kan? Kita kan diukurin badannya. Kita beli kain, terus kita beli kain. Oh kainnya sekian meter. Nah, ya nggak usah gitu deh. Kita misalnya pergi ke tailor khusus untuk bikin jas. Misalnya kalau di Surabaya ada Wong Hang atau apalah banyak kan. Biasanya mereka juga menyediakan kainnya. Nah, apa yang dilakukan? Kita ditanya kamu mau model apa? Ini, oke. Kita sudah milih modelnya kan? Diukur kan badan kita. Ini diukur. Udah diukur. Dia akan mengkalkulasi, oh bahannya, kainnya kamu butuh sekian meter, ini sekian meter. Oh material kainmu mau apa? Oh aku mau wool, mau ini, mau itu. Nah, oh kalau wool kamu harus pakai sekian meter. Oh kalau kamu pakai ini ada satu material lain lagi, non wool kamu harus sekian meter. Kan beda sifatnya materialnya itu. Nah sudah. Nah, apakah tailornya itu akan motong sesuai dengan ukuranmu itu dulu? Enggak. Pasti dilebihin. Dilebihin terus kamu disuruh fitting. Fitting apa? Dipas kan jasnya setengah jadi itu. Dipas-pasin, dipenitiin satu-satu, dikasih jarum pentul, digarisin lagi. Ini enak, oh ya udah enak pas. Nah, baru dipotong fix sama dia. Tapi kalau kita beli kita beli sepeda jadi, full bike, itu sama kayak kita beli baju, beli jas, jadi di department store. Iya, selalu ada yang kurang. Jadi misalnya, bahu saya ini ukurannya
L. Perut saya XL. Iya benar. Mana yang harus kita turuti? Iya. Akhirnya kita nuruti perut. Kita nuruti perut. XL supaya apa? Kalau di pesta bisa duduk dengan nyaman dan makannya banyak. Ternyata. Nah, akhirnya beli XL. XL dipakai. Pundaknya ibriki melambai-lambai, lengannya kepanjangan, macam-macam. Loh, enggak pas kan? Iya. Akhirnya harus ke tailor lagi untuk disesuaikan. Iya. Kalau dia ngikuti yang L, sedangkan perutnya XL, pundaknya pas, jasnya enggak bisa dikancing, ngapret. Akhirnya ke tailor lagi bisa dibesarin, ya enggak bisa. Nah, seperti kasusnya sama seperti itu. Iya, benar. Iya kan? Jadi mereka membuat itu berdasarkan patron badan manusia ideal kan. Yeah. Kalau tingginya sekian, ya sekian, sama lah. Mungkin ada viewer yang main motor ya, ikut race balap motor. Kan kita pakai jaket itu ada yang pakai wear pack, one piece, ada yang kalau untuk touring two piece. Jadi celana turis sendiri, jaket turis sendiri. Saya ambil contoh lah pengalaman saya. Waktu itu saya jadi BA-nya Dainese. Waktu itu saya mau ikut race lagi sehingga saya harus refitting semua. Yang pertama di fit itu celana saya. Pertama kali saya datang, celana saya itu harus pakai size 58. Begitu saya paham, memang perutnya cukup. Dengkulnya melorot. Jadi protektor lutut itu berada di bawah lutut. Dan celananya kepanjangan. Iya, benar. Akhirnya apa? Wah, ini berarti tidak ideal badan saya. Benar, ya ngurusin badan dulu. Ngurusin badan, udah latihan, ini itu turun berat badannya. Datang fitting lagi. Berapa bulan kemudian, oke. Keluarlah 52. Oh tinggimu berapa? Oh sekian, 175. Oke. Kamu pakai di chartnya itu kelihatan. Oh kamu harus pakai size 52. Pakai size 52, pas semua, lutut pas, apa semua pas. Dah jaket. Saya sampai taruhan sama yang punya, sama manajernya Dainese. Kalau kamu atasnya tidak bisa kalau kamu atasnya bisa jaketnya, sama. Size-nya juga 52. Aku akan kasih kamu bonus helm AGV dan 2 jaket touring lagi. Waduh. Oke. Tapi kalau kamu harus pakai size 54 atau 56 untuk badanmu. Berarti kamu cuma ini sesuai yang kamu hakmu. Oke. Pertama saya dikasih size 56. Enggak mungkin kamu 54, 56 aja. 56. Kebesaran enggak ya? Oh iya kebesaran, turun 54. Wow. 54. Bahu sih oke aja sih. Cuman bagian punggung oblak. Masih kebesaran. Terus keluarlah yang 52. 52 saya pakai. Bisa. Saya bisa kunci resleting. Saya bisa strap semua. Terus itu kan ada sepeda motor dummy untuk nyoba. Iya, betul. Nah, saya naik ke atas sepeda motor itu posisi race. Bisa nekuk, manuver gini bisa. My pants 52, my jacket 52. So, keep your promise. Untuk akhir ya. Nah, tapi berapa banyak yang seperti itu? Iya, benar. Tidak banyak. Iya. Berapa banyak? Nah, itulah. Ya itu. Susah kan? Itu pun di 52 sedikit kepanjangan torsonya. Karena torso saya pendek. Nah, sepeda sama aja ya kayak gitu. Cuman gini Rick, dari segi kita sebagai konsumen, ya saya menempatkan diri saya sebagai konsumen ya. Sekarang ini kok saya juga enggak tahu kenapa ya. Mungkin ya saya juga
orang yang berada di retailer ya. Jadi saya tahu banyak tentang sepeda, tapi saya kok sekarang melihatnya bahwa sepeda ini menjurusnya ke embu. Kok enggak consumer friendly gitu loh, Pak. Memang yang dicari dan ditarget oleh manufacturer itu adalah performance karena performance itu bagi dia itu harus Rick. Karena kalau enggak perform dikira brandnya itu enggak cami. Yeah. Dan kalau enggak cami pasti marketingnya ya juga jeblok ya kan. Tapi dari kita sebagai konsumen misalnya hal-hal yang seperti begini aja. Episode kita kemarin kan ya juga bikin ya Rick ya. Baut, sesimpel baut gitu aja loh. Kok enggak mikir ya. Kok enggak intuitif gitu loh. Ya. Bikin baut kok sisa sampai dia itu karaten ya. Tapi ini bukan soal baut Rick. Misal aja hal-hal yang seperti sepele ya. Anda tahu sendiri bahwa di dalam mengejar performance maka geometri bike itu harus dirubah sedemikian ya kan, sedemikian drastisnya. Jadi dari tahun ke tahun ya loh, sepeda ini tambah suwe makin modot. Nah bener kan ya? Artinya kenapa kok sepeda-sepeda yang dulu 5-10 tahun yang lalu reach-nya itu friendly, pendek-pendek, friendly sehingga kita naiknya juga enak, ya kan, gampang cocok. Tapi di sepeda-sepeda modern ini size-nya sama Rick, ya toh, tapi tinggi sadelnya sama Rick, tapi modot. Nah, aduh, ini gini ya, ini di setiap brand loh ya, di setiap brand ya sekarang. Kita ngelihat itu paling gampang. Kalau road bike mungkin perbedaannya cuma sedikit-sedikit. Iya, oke. Ya, ini bukan karena kita mengagungkan mountain bike, bukan. Tapi memang contoh paling kelihatan tuh di mountain bike. Oke. Karena mountain bike ini perubahannya cukup ekstrim. Yes. Ya. Jadi gini, kalau kita ngelihat sepeda XC, ya hardtail XC di tahun 90-an sampai 2000, 2010. Ya. Kita mungkin masih ada yang punya KHS atau Marine yang lama atau mungkin Bridgestone atau Federal, Rocky Mountain, Klein. Bisa dilihat. Chainstay-nya panjang. Oke. Top tube-nya pendek. Bridge-nya pendek otomatis. Stem-nya panjang-panjang. Handlebar-nya kecil-kecil. Iya, betul. Ya kan? Nah, terus waktu berjalan ada Giant Anthem lah, XTC lah. Masih sama. Orang-orang kebanyakan akan size M misalnya ya. Size M itu mereka masih pakai stem 9, stem 10. Ya kan? Benar. Nah, terus mulai 2019, 2020 itu yang ekstrim-ekstrimnya itu berubah langsung. Berubah total itu. Di mana saya juga top tube itu ya, misalnya size M. Tahu top tube-nya berapa panjangnya? Scott saya itu kan size M. Top tube-nya 600. Gila banget itu. Panjang. 600 untuk MTB itu gila banget. Panjang itu top tube yang panjang. Tapi kok. Iya. Chainstay-nya kayak road bike. Sekarang 29, 29ers. 29ers itu chainstay-nya Scott itu panjangnya yang Scott scale ya. Itu 425 mili. Lah sudah mendekati gravel itu. Yes. Gravel masih ada yang 440. Ini enggak, 430 gravel juga ada. Iya, benar. Ini 425. Road bike 600 90, 600, 700 itu paling mahal. Paling panjang itu 400. Iya, itu paling panjang. Iya, 400, 405, 400. Ya. Ya ini 425 untuk nampung ban segitu gede. Iya, benar.
ban 29. Lulu. Kok pendek, belakangnya itu pendek banget. Iya, pendek. Depannya panjang. Iya, jadi mampet di belakang supaya wheelbase-nya tetap stabil. Iya. Sama dia dipanjangin. Nah, nanti masih ada lagi slack, tambah slack. Iya. Ada lagi sehingga wheelbase-nya tambah panjang. Nah, tujuannya apa? Itu ada tujuannya. Jadi gini, kalau dulu sepeda itu handlingnya memang agak susah zaman itu. Zaman dulu handlingnya susah. Kalau zaman dulu kita nyari stem 13 itu kan gampang banget. Iya, Stem betul. 13, 15 itu masih ada. Iya. Sekarang kan enggak ada. Jarang. 11 saja ya, wangel. Iya. Paling mainnya di 7, 8, 9, 10. Iya. Untuk MTB ya? Enggak, untuk road. Iya. Ya kan, mentok-mentok di 11, 12 lah. Umumnya. Kalau dulu bisa 14. Iya, 13 dulu. Nah, saya punya kok stem 13 itu. Saya pernah pakai road bike saya dulu itu stemnya 12. Iya. Nah, kalau saya sekarang pasang di stem itu saya pasang di sepeda modern. Wih, nyongsop. Enggak karuan. Julek ke depan. Nah, kalau MTB ya kalau road bike kan kadang-kadang kita ngelihat perbedaannya cuma 1 cm. Kalau motorbike banyak. Mountain bike itu 600. Dulunya cuma berapa? Naiknya itu enggak kira-kira, naiknya 3 cm, 4 cm. Nah, tujuannya apa? Gini, kalau belakang kita mampatin, itu kan sistem gerak itu kan berada di roda belakang. Betul. Koneknya ke tengah. Jadi semakin pendek chainstay, jadi chainstay itu kita ngitungnya dari titik tengah bottom bracket ke titik tengah true axle atau as belakang, as roda belakang. Itu panjang chainstay. Kalau itu semakin pendek, sepeda itu semakin respon. Oh, I see. Oke. Secara fisika gitu, karena tariannya lebih cepat. Oke. Nariknya lebih cepat. Nah, karena itu dimampetin di belakang. Dimampetin di belakang. Nah, sekarang kayak Marin itu. Marin yang kau pakai itu. Revzone itu. Tahu chainstay-nya berapa? 430-an loh. Ya itu masuk 435. Itu termasuk agresif. Ya, agresif. Pedalingnya termasuk enteng. Iya benar enteng. Ya. Untuk sebuah MTB yang berat loh ya. Iya. Itu pedalingnya termasuk enteng. Kok bisa enteng? Saya ukur lo pantas loh 425 435. Cuma selisih 1 cm dari hardtail saya. Tapi top tube-nya Koyakub kan harusnya pakai size L kan? Itu sepeda kan size M. Cuman stemnya cuma ganti nambah panjang berapa? 2 cm. Iya betul. Stemnya itu termasuk masih pendek loh itu. Iya. Benar. Masih pendek. Jadi stem berarti reach-nya itu kan panjang ya. 6. Reach-nya sepeda itu panjang. Benar. Untuk kalau saya yang pakai sepeda itu Koyakub, stemnya akan menjadi 4. Iya benar. Nah, kenapa? Kalau kita didelosor? Nah, sebetulnya bukan didelosorno. Ya permainannya tuh reach-nya di stem itu permainannya. Nah, masalahnya kalau road bike itu kalau stemnya gundek elek. Iya benar. Iya toh? Iki koyok sepeda komuter ya, ndak bisa kelihatan speed. Nah, itu tadi itu performance jadi, oriented memang gini, jadi beberapa desain sepeda itu memang idealis dari manufakturnya, idealis dari desainernya yang diterapkan. Ya otomatis ya customer yang mau beli ya persiapin dulu badanmu. Kalau kamu badan karena itu kalau Coach Puspita kalau ngomong kalau sepeda apapun itu kelenturan badan itu utama dalam bersepeda. Yes, utama sekali. Sangat utama karena kalau badan Anda lentur, mau posisi duduk gimana pun Anda tenang-tenang aja. Yes. Terutama jadi untuk para pesepeda yang wajib Anda latih kelenturan itu adalah punggung, perut, pinggang, core, dan otot-otot pendukungnya itu otot core. Otot core itu termasuk otot-otot belakang ya, punggung upper body itu
ototnya harus kuat. Makanya gini, Rik. Dari omonganmu tadi itu loh ya, bahwa kalau misalnya saat ini loh ya, modern ya, Anda membeli sepeda baru, ya jangan kaget, Anda akan dituntut terlebih dahulu bahwa badanmu harus fit, ya kan? Baru Anda bisa merasakan road bike ini enak gitu loh. Ya sekarang kayak kita berdua inilah kok ya. Gimana? Saya dikirimin Shadow Titanium. Iya. Begitu sepedanya datang, ya memang size-nya bener. Iya, size-nya bener. 50, top tuh berapa itu? 53 ya? Iya. Top tuh 53, saya ngitung. Top tuh 53, di gravel saya top tube-nya 55. Iya. 55 saya pakai stem 8. Ini 53, berarti saya pakai 9 atau 10. Yes. Tapi di gravel saya lebih tinggi. Ya kan, stemnya 0 derajat naik gini, 4 tambah ini naik jadi 5. Nah, itu saya nyaman. Begitu datang, wih, lah kok cendek. Lah iya itu, makanya itu Shadow juga saya nggak bisa pakai. Ya, Shadow nggak bisa dipakai kok Yakob. Walaupun sebetulnya oke lah, ya. Tapi saya memang harus pakai size itu gara-gara lo ndek kon mati. Nah gini loh, gini Rick. Oke lah, kita mempersimpel lah ya. Kita harus mempersimpel. Bukankah kita ini tujuannya sepedaan itu untuk apa dulu ya kan? Ya. Untuk sehat kan. Udah. Kalau saya memutuskan untuk tidak membeli RB lah gak apa-apa ya saja nih Rick. Ya enggak masalah. Ya itu makanya. Gini loh. Hati-hati. Namanya sepeda. Ya. Soalnya gini, kita bersepeda atau olahraga sepeda untuk sehat. Emang sepeda cuma RB? Iya. Kan enggak. Kamu kan, ya istilahnya kan banyak menerima ya pertanyaan-pertanyaan kan ya, pertanyaan. Mosok setiap kali tanya itu, Om, saya cocoknya saya apa? Saya cocoknya saya tinggi, stem 10 cocok. Nah, ya ini kan pertanyaan-pertanyaan sebetulnya harusnya basic ya. Tapi ingat, Indonesia itu luas sekali. Betul. Ya toh, luas sekali. Sabang sampai Merauke dan luas sekali. Kita juga nggak tahu mereka itu tinggal di daerah mana, ya kan? Entah itu di daerah yang sulit jangkauannya atau gimana ya. Kalau misalnya Anda menemukan atau Anda di dalam proses Anda ingin mempunyai sepeda, tapi setelah Anda dengar dari kita, oh RB ini kok sebetulnya banyak problem ya. Ya sebetulnya bukan banyak problem bukan ya. Cuman penyesuaiannya lebih detail. Lebih detail. Dan Anda harus siap-siap untuk ada salahnya ya kayak tadi itu kayak jangan Anda beli terus stemnya itu belum tentu cocok loh ya. Nah kalau Anda tidak mau dihadapi dengan masalah-masalah seperti itu, jangan beli RB. Ya. Beliau MTB aja. Beli MTB atau sepeda-sepeda apa untuk apa? Bener. Apa? Ya hitungannya jangan beli yang drop bar. Saya bisa mengatakan itu karena ya saya sudah merasain MTB. Ternyata MTB ini forgiving. Ya. Sangat-sangat forgiving. Ya. Jadi dan sepeda satu hal lagi. Ya, spare partnya murah. Nah, apapun lah ya, spare partnya murah atau apa ya. Jadi kalau memang orientasinya itu mencari sehat, ya kan, lupakan impian Anda menjadi kayak yang di foto di majalah-majalah. Kayak Pogacar. Kayak dengan badan yang super lencir. Mereka itu badannya lencir-lencir, fleksibel banget. Makanya kalau misalnya mereka naik RB itu kelihatannya bagus. Karena itu kan gitu. kan kita pernah bahas. Iya. Di kapan itu? Berapa bulan lalu lah. Benar. Jangan meniru pro. Iya.
karena kan gini loh ya kok. Iya. Ya, kalau saya pernah di ini dalamnya. adalah keluh kesah yang perlu Anda sadari loh ya, dan Anda akan berada di situasi seperti itu mau ndak mau. Nah, kalau Anda memilih masuk ke dunia road bike. Ya, road bike gravel. Road bike gravel ya itu. Ya, itu memang pelik sih. Peliknya karena ya itu, karena riding positionnya menuntut untuk teliti. Itu. Karena itu gini kok ya kok. Kalau saya sebagai mekanik ya. Iya. Saya handle road bike sama mountain bike secara mechanical sebetulnya lebih ribet mountain bike. Oke. Terutama yang full sus. Iya. Partnya banyak lebih banyak. Ya roh. Iya. Road bike. Iya. Bangunnya gampang simple. Ya. Tapi itu toleransinya. Iya. Jadi secara drivetrain ya, driving kita bilang mechanical shifting apa macam-macam. Mountain bike itu toleransinya itu 1 mili sampai 2 mili. Toleransi. Ya rata-rata 1,5 maksimum toleransinya. Tahu road bike berapa maksimum toleransinya? 0,75 mili. Ya itu maksimum. Ya itu. Ya kan, apalagi kita bicara performance, apalagi kita bicara kecepatan shifting. Itu kayak aduh saya ngejust tension aja. Tension bukan tensionnya kabel shifter. Tensionnya rantai. Saya naikin satu putaran tak gini. Sifatnya berubah. Saya turunin satu putaran, sifatnya berubah. Tensionnya rantai. Sampai segitu detailnya. Terus FD. Saya putar separuh, clearance-nya gerak seperberapa. Karena itu Anda kalau mau ngelihat detailnya seperti apa itu mesti ngelihat di DI itu. Bagaimana RD DI itu fine tuningnya kayak apa. Saya paham. Saya kan harus ngelihat toleransi jarak antara rantai pada saat cross-chain seperti apa, ini seperti apa. Kalau mountain bike ngesetnya lebih cepat, tapi bangunnya lebih lama. Ruwet. Nah. Problemnya ini baru 2 loh, Rick. Iya. Ya, tadi itu stem sama saddle. Belum lainnya. Ini yang reach-nya lebih panjang. Masih ada lagi. Ada lagi. Ya, drama-drama dan keluh kesah. Yang konyol itu gini. Sepeda sudah oke. Iya. Semua sudah oke. Iya. Ownernya bikin drama sendiri. Nah, itu belum lagi itu ya, Rick. Iya. Ownernya yang bikin drama-dramaan. Ownernya bikin drama, problemnya muncul. Nah ini masalahnya gini, dia bikin drama kan, dia jadi protagonisnya atau antagonisnya? Antagonisnya. Ya berarti musuhan sama kamu ya, Rick ya. Wow. Banyak itu kok ya. Jadi kadang-kadang gini. Ya enggak usah jadi customer saya lah. Iya. Saya misalnya umum. Misalnya saya ngomong, kamu ngapain pakai seramik? Iya. Hal seramik aja. Seramik dan steel bearing. Itu kan polemik sampai hari ini. Itu drama sampai sekarang. Saya mau, kamu ngapain pakai seramik? Oh kamu enggak race? Enggak usah. Drama sampai sekarang itu. Itu jadi drama. Lu kan loncat gini. Kalau saya buktinya gampang. Ambilin BB-nya Shimano yang sudah tua. Tua itu udah artinya sudah 4 tahun. Tunjukkan aja. Pasang cranknya udah puter. Kan mereka senangannya kan diputer war kok kitiran. Sama seramik puter. War blek. Nanti. Ya toh? Ini sama. War sama. Sama kan? Baru mereka. Iya, sama ya. Lah iya. Yang satu harganya misalnya cuman 500.000 atau ya nggak apa aja yang agak kelas 1 juta. Yang satunya harganya 1.500.000 sampai 3 juta. Pilih mana? Result sama. Terus, itu lebih awet karena lebih keras. Seramik itu tidak pernah awet.
Wah masih ada lagi Rick. Oh, banyak. Belum lagi begini Rick. Dia tahu bahwa dia itu jarang bersepeda, tapi ngeyel dia ituan. Itu gini. Drama kedua. Dia tahu dia drama kedua yang paling sering saya jumpai. Ya. Datang ke bengkel. Kok sepedaku ini tidak sebanter. Tidak sebanter. Hah? Saya coba jawab. Hah? Loh, lah sepedamu tidak sebanter, tidak dipancal. Iya, tapi wis tak pancal tidak sebanter kok, tidak Melayu. Terus, gini aja. Ini upgrade kok. Iya. Jangan dulu. Gini aja deh. Besok kamu mancal sepeda ini, aku tak mancal MTB ku. Iya. Ya toh? Nah, kamu bilang sepedamu berat. Nah, kebetulan sepeda MTB saya di bengkel. Iya. Ini sepeda yang besok tak pakai. Oke. Angkatan. Iya. Loh, kok abot? Nah, banmu 28C. Banku 2,25 inch. Nah, itu berapa kali lipat itu? Sudah 2 kali lipat hampir-hampir. Oh, lebih Rick. Nah, itu. Iya benar ya. Bisa dijejer lagi. Ya, terus. Bannya dia cuma separuhnya. Iya. Punya dia halus. Punyamu pental pentul. Ya, saya pental pendul, gondrong. Sepedamu beratnya 8,2 kilo. Iya. Punya saya beratnya 10,5 kilo. Cranknya dia 52. Crank saya 34. 34 loh ya. Belakang dia punya 11. Iya. 11, 12, 13, 14, 15. Wis lengkap wis. Sampai 30 kan. Iya. Saya 10, 12, 14, 16. Iya. Loncat. Iya. Tiga. Di piring. Sampai sapiring. Oke. Saya bilang, kalau kamu besok memancal, bisa tak tempel pakai sepeda ini, berarti yang salah kamu. Iya. Udah, betulan. Iya. Tak tempel, betulan malah tak tarik-tarik, tak edel-edel sungguhan. Masa baru 1-2 lap. Saya bilang, loh, latihanmu berapa lama? Berapa kali kamu goes dalam seminggu? Ya weekendku. Loh, tengah-tengah ini enggak ada olahraga lain, enggak ada. Ya pantes kamu enggak bisa banter. Mas Yo ini tak kasih. Dah, kamu upgrade apa? Meskipun kamu tak kasih wheelset Funward atau Korima. Terus BB-mu tak ganti ceramic speed yang coated. Double coated, triple coated. Terus apa wheelsetmu ini bearingnya di-upgrade semua yang top class semua. Group setmu pakai kampak nyolo yang terbaru wes. Yang cuma disebut pindah langsung. Ya banter dewe. Tapi kamu enggak pernah latihan. Ya bocai. Iya. Nggak akan ada hasilnya. Ya itu RP loh ya. Itu RP. Contoh. Nah, kalau saya dibilang itu mengada-ngada atau hiperbola, contoh. Dah, Ko Yakob sendiri kan yang ngalami. Ko Yakob lawan Bayu, dah itu. Itu bukti nyata. Bayu latihannya seperti itu. Dengan kondisi seperti itu. Dia EJJ 1.500 kilo, lulus. Masih finish strong loh. 1.000 kilo paling enggak dia. Tangannya enggak geringging. Kok Yakob pakai 3T Explorer dengan grup set GRX. Sampai sekarang tangannya kurung balik. Loh. Ya. Jadi, makanya hati-hati. Karena itu persiapkan dirimu. Karena lah, itu berarti yang berperan penting apa? Sepeda atau orangnya? Orangnya. Nah, itulah kenapa kok banyak drama dan keluh kesah itu ternyata itu kalau drama paling gede. Diselidik itu orangnya yang enggak siap untuk Jadi kalau di grup sepeda saya di grup sepeda saya ini saya satu-satunya mountain bike dan saya satu-satunya gravel, yang lain road bike semua. Tapi tiap hari saya goes sama mereka. Mereka bilang gini, kok hari ini
kamu cari piala apa recovery? Yes. Kalau saya bilang recovery, oke, gandol mereka. Tapi mereka juga. Iya loh. Begitu saya ngomong, saya tak godain. Ayo golek piala yuk. Ayo golek piala. Golek dhewe kok. Langsung medot. Nah, seperti itu. Jadi sudah gini lah. Kejam. Kalau kita ini kadang-kadang mengagung-agungkan tim profesional. Ya memang superior lah mereka itu. Pogacar itu memang memiliki kemampuan fisik yang superior. Luar biasa. Peter Sagan, Van der Poel, Van Aert, ya toh Cavendish, legend-legend itu. Memang mereka badannya sudah dibentuk untuk bisa seperti itu. Lah prosesnya berapa lama? Sekarang ngomong, wah Pogacar itu sebanter karena naik Colnago Y1R. Y1 baru ya apa? Lah ngono lah kabeh wong tuku Colnago kabeh. Banter karena itu. Ya ben bukan. Sekarang misalnya Pogacar saya kasih Helios misalnya. Ya atau banter. enggak usah Helios. Saya kasih sepedanya Bayu. Dah. Lawannya asal kondisinya bagus loh ya. Iya, normal. Kondisi normal. Ojo kon kayak sepedanya Bayu kondisi kayak Bayu. Dek prono kan. Oh, digeber dia lepas bannya. Lepas ban. Pogacar powernya gede. Nah, terus lawannya siapa? Misalnya lawannya Ko Jakob. Iya. Ko Jakob naik Colnago seri terbaru dengan top spec. Saya naik punyanya dia top spec. Iya. Ya tetap saya kalah lah. Nggak usah adu sprint. Iya. Adu long ride aja. Iya. Ko Jakob mungkin 200 kilo saja. Mungkin saya 50 kilo bisa menang. 50 tapi kilo mungkin the bisa next one 50 kilo pertama Ko Jakob mungkin bisa leading, sama leading atau lah, leading. ya. Yang 50 kedua mungkin dia bisa sama. Iya. 50 ketiga Berikutnya. mungkin masih buntuti, gandol. 50 keempat 16. jaraknya 1 menit. Iya wes itu. 50 ke 5 jaraknya 2 jam. Langsung. Ya. Nah, Iya. Memang saya lemah kok, Rik. enggak ya memang karena badannya. Ya, lah memang itu Ko Jakob yang biasa long run. Dane aku. Lah gak 50 pertama selisihnya setengah jam langsung. Yang penting nanti kita ke Jakartanya itu sehat walafiat. Oh iya. Finish strong. Kita kan cuman ngambilnya snail speed. Still speed ya. Snail speed. Pokoknya ada warung melipir mangan. Saya enak. mau balas dendam pokoknya, Rik. Kenapa waktu di EJJ saya perjalanan saya itu kok rasanya diburu terus gitu loh. Ya ini gini. Jadi kita berdua ini akan pakai MTB Hartail ke Jakarta. Yes. Bagi Anda yang ingin memberikan input rutenya enak lewat mana? Enak lewat mana, guys? Enak lewat mana? Kulinernya apa? Silakan komen-komen. Boleh. Silakan komen-komen. Kalau mau nemeni kita riding juga boleh. Oh, seneng sekali. Sekali. Ya. Tapi enggak usah memaksakan jadwal. Jadi karena kita akan startnya di hari apa itu? Minggu ya? Iya, Minggu. Rencananya kita akan sih start begitu. Dari Surabaya di hari Minggu bulan Juni. Ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 8. Ya, tanggal 8. Segitu. Jadi kita jalannya santai. Ya. Kita mungkin akan ngambil mungkin sedikit di tengah dan juga Pantura. Iya, betul. Itu. Jadi bagi yang mau ngasih rekomendasi kuliner, monggo. Atau mau ngajak kita kuliner juga monggo. Yes. Terus jadi, yang mau kasih info-info rute-rute silahkan. Kalau mau ngirimi kita file GPX-nya, terima kasih banget. Nanti kita ramu. Ya intinya kembali lagi ke episode ini ya, Rik ya. Jadi ini kan dari drama sepeda
terutama road bike. Iya. Banyak drama itu. Itu dramanya banyak. Oh sampai sekarang. Nanti dikewer temennya dikit bingung. Ya itu. Jadi intinya gini. Kalau Anda misalnya hari itu kalah sama teman Anda. Berpeleton ya toh. Itu belum tentu sepeda Anda yang salah. Ya. Bisa juga karena memang kondisi Anda saat itu tidak fit. Ya. Itu juga pengaruh. Anda kurang tidur, itu pengaruh banget. Kurang tidur itu pengaruh. Kalau orang Jawa bilang gak be. Itu. Makanya tidurnya. Jadi kita sepedaan itu sebetulnya untuk mendapatkan gaya hidup yang lebih sehat. Ya. Gitu Ya, aja ya. Saya kan berapa hari tidak bisa sepedaan gue karena kaki kiri saya bermasalah ototnya. Ya semoga nanti kaki kirimu tambah sudah kuat. Karena itu tadi pagi mancal loh. Secepat itu, Rik. Iya. Wow, hebat Tadi sekali. pagi mancal, sudah goes. Iya. Karena itu hari ini mau bikin berapa episode tak ladeni. Gitu. Kalau kemarin kan kok Yakob kesini saya ngelemprek. Tenggorokan kita ya enggak. Oh tenang, kita kan sudah minum Shimano. Shimano infused water. Ini Shimano infused water ini. Jadi ini kita serasa diisi pakai baterai dia itu. Ya, pasti banyak yang penasaran. Ya. Dapatnya di mana? Ayo bentuk handle ini apa? Shifter. Oh, drifter ini. Nah ya itu. Ya. Sekali lagi sebelum kita tutup ya. Bisa beli di mana? Nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli ini. Sekali lagi sebelum kita tutup ya. Jadi persiapkan dirimu sendiri loh ya. Baik secara fisik ya maupun waktu ya, terutama waktu. Karena membeli road bike ini nanti kalau Anda sudah punya ya harus punya waktu untuk maintenance ya. Pasti. Keluh kesahmu dan dramamu nanti dibuat di episode kedua nih. Oh ya. Bayangkan Anda kan tidak tahu kan drama dan keluh kesah mekanik. Ya kan? Apakah mekanik itu harus selalu mendengarkan drama dan keluh kesahmu? Oh ya enggak ya Rik ya. Lah drama dan keluh kesannya mekanik, siapa yang mau dengarkan? Nah, nggak ono toh. Tapi nanti kalau kita beber di episode berikutnya, drama dan keluh kesah mekanik, Anda akan kaget-kaget. Seolah-olah Anda akan menampar pipinya sendiri, Dik. Ya. Goblok ya aku ya, ternyata goblok. Ternyata saya yang buat drama Korea. Nah ya, ternyata semua ini adalah saya yang salah ya. Saya memberi problem banyak ke Erik. Saya dikasih problem sih tidak masalah, asal tidak kelewatan. Tapi memang justru itu Rik, kalau tidak kelewatan ya nggak pakai kirim ke kamu Rik. Untungnya gini kok ya kok. Iya. Selama saya mengalami drama itu, iya. Saya ngomel sih saya ngomel. Saya omelin orangnya. Saya tidak peduli kok. Iya bener. Orang seperti kamu tuh memang harus ada. Jadi saya tidak peduli dia. Saya aja masih sungkan Rik kalau ngomelin orang Rik. Oh, saya tidak ada tedeng aling-aling. Iya, lain kali tak balang ke kamu. Tahu kenapa? Seperti kamu. Orang-orang seperti itu nanti tak balang ke kamu. Tahu kenapa? Saya ngomelin dia. Karena apa yang saya lihat itu membahayakan dirinya dia. Iya benar. Tapi dia sendiri nggak sadar ya. Dia tidak sadar dan tidak mau menyadari. Iya. Itu namanya orang dekil. Nah, ya dekil. Auban. Bukan dekil loh ya. Dekil. Jadi gini, kalau bahasa Indonesianya keras kepala, ya kan? Kalau bahasa orang Teochew atau apa itu namanya auban. Nah. Kalau bahasa orang Jawa dablek. Kalau bahasa Jepangnya apa? Bakayaro. Baga. Kalau bahasa Indonesia ada Rik. Apa? Kuc hotahe. Kucek. Tahu tapi film itu kok kuc hotahe. Itu film yang hits luar biasa. Ya intinya gini. You have to stop. Sepeda itu Anda benar-benar harus cermat sebelum Anda meminang sebuah sepeda, terutama road bike.
road bike, gravel atau juga mountain bike. Jadi sebuah merek belum tentu tepat untuk diri Anda meskipun size-nya ada. Ya kan? Kalau Anda sudah merasa bahwa size ini tidak tepat untuk saya, jangan diteruskan. Jadi lebih baik Anda melihat brand lain atau tipe lain. Karena kalau Anda paksakan, Anda akan menjadi pemain dramanya sendiri. Dan Anda menjadi korban drama dari sepeda itu. Jadi kita ini pengendali dan penggerak sepeda, bukan sepeda yang bawa kita. Karena kalau di mountain bike ya, salah ukuran, bisa kita yang dibawa sepeda itu. Dibawa menyemplung jurang. Dan itu serem. Betul. Jadi road bike juga gitu. Sama. Jadi jangan sampai Anda menjadi pemain dramanya. Itu aja. Ya. Kita harus pre-fitting lakukan, fitting juga lakukan. Kemudian bijak. Kalau masih bingung, silakan tanya, DM ke saya boleh, DM ke Ko Yakob boleh. Belum apa-apa, wes DM ke saya boleh. Ya gimana Ko Yakob? Kalau gini, saya lebih suka orang yang memang tidak tahu dan berusaha mencari tahu dengan bertanya dengan baik daripada orang yang sudah tidak tahu tapi sok tahu. Nah itu. Kalau orang sudah sok tahu biasa nih. Koncoku akeh, Rik. Koncoku akeh. Sok tahu. Dodol tahu maksudnya. Lek tahune enak gak apa-apa, kirim-kirim. Itulah. Jadi sekali lagi bagi yang punya rute-rute dari Surabaya ke Jakarta, kuliner-kulinernya silakan komen-komen. Oke? Apalagi ngirimi file JPEG-nya. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih.